나 안 보고 싶었어? 다른 남자들과 Setelah Sanah jatuh dari ketinggian, Sinyun segera membawanya ke rumah sakit dan langsung menjalani operasi. Jiwook yang baru menerima kabar tersebut segera mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia bertanya kepada Sinyun mengapa Sanah berada di sekolah pada malam hari. Sinyun menjelaskan bahwa sebelumnya Sanah sempat menelepon dan mengatakan akan pergi ke sekolah. Karena khawatir, ia menyusul ke sana dan menemukan Sanah sudah tergeletak. Ia tidak tahu pasti apa yang terjadi, tetapi ia yakin Sanah tidak mungkin mencoba bunuh diri. Keesokan harinya, suasana di sekolah menjadi tegang. Wakil kepala sekolah sangat marah atas insiden yang menimpa Sanah. Terlebih lagi, guru bahasa, Sung Jin tidak hadir dan tidak bisa dihubungi. Ia memarahi para guru karena dianggap gagal mendisiplinkan siswa, hingga kejadian seperti itu bisa terjadi di lingkungan sekolah. Bahkan, ia mengatakan bahwa jika Sanah memang berniat bunuh diri, seharusnya dilakukan di rumah saja. Ucapan itu membuat salah satu guru merasa tidak terima dan membela murid tersebut, mengingat Sanah masih hidup. Perdebatan pun terjadi di antara guru dan wakil kepala sekolah, yang saling menyalahkan. Dalam kekacauan itu, salah satu guru tidak sengaja tersenggol hingga menjatuhkan berkas yang dibawanya. Ia lalu dibantu oleh rekannya untuk memungut kembali dokumen-dokumen tersebut, namun hal mencurigakan ternyata guru tersebut memakai kacamata yang sama seperti Sanah. Sebelum meninggalkan ruang guru, wakil kepala sekolah memberikan perintah agar seluruh guru merahasiakan kejadian itu agar tidak tersebar keluar sekolah. Di kelas, Hyung juga tidak hadir. Teman-temannya mulai menduga bahwa ia sedang tidak bersemangat akibat kejadian yang menimpa Sanah. Sementara itu, di ruang guru, Gyujin merasa bersalah atas insiden tersebut. Namun, rekannya mencoba meyakinkan bahwa itu murni kecelakaan. Mereka juga merasa heran atas absennya Sung Jin, yang biasanya tidak pernah menghilang tanpa kabar. Setelah suasana mulai tenang, salah satu guru bertanya kepada Jungwoo tentang kabar bahwa ia akan segera menikah. Namun, Jungwoo membantah dan menyatakan bahwa ia tidak berniat menikah lagi. Sepulang kerja, Jungwoo mengunjungi kakaknya. Mereka sudah lama tidak bertemu, dan Jungwoo berencana menginap selama seminggu sebelum berangkat ke Kanada. Sementara itu, di rumah sakit, Jiwook dengan setia menemani Sanah. Sinyun yang melihat hal itu mulai mencari bukti terkait kejadian tersebut. Tiba-tiba, seorang siswi dari kelas lain bernama Kyungin datang dan ikut membantu. Ia merasa ada yang janggal dalam peristiwa itu karena mengenal Sanah sebagai gadis yang tidak mungkin melakukan tindakan nekat, meskipun ia sering menjadi korban perundungan. Ia pun mulai mencurigai Hyung karena menghilang tepat setelah Sanah jatuh. Kyungin awalnya mengira bahwa Sanah telah meninggal. Namun, Shinyu mengabarkan bahwa Sanah masih hidup. Di lorong sekolah, Shinyu menghentikan seorang murid bernama Junsan dan mencoba kacamatanya, karena penasaran apakah kacamata itu bisa melihat garis merah. Namun setelah diperiksa, kacamata Junsan tidak bisa melihat garis merah. Di ruang guru, Jungwoo menemukan sebuah kacamata di mejanya. Ia bertanya kepada Gyujin apakah itu miliknya. Namun, Gyujin tidak tahu dan menyarankan agar Jungwoo memakainya karena terlihat cocok. Saat Jungwoo mengenakannya, ia terkejut melihat garis-garis merah dari kepala para guru. Ia semakin tercengang ketika melihat garis merah yang sangat mencolok di kepala Jiwook yang baru saja datang untuk menemui Gyujin. Jiwook memberitahu bahwa Sanah tidak melakukan percobaan bunuh diri dan kini ia tengah menangani kasus tersebut. Ia datang untuk menyelidiki siapa saja yang telah memperdaya Sanah. Namun kini, salah satu murid bernama Hyung juga menghilang sejak kejadian tersebut. Jiwook kemudian menunjukkan foto Jiwon, mantan kekasih Sanah yang sempat berkencan dengannya sebelum insiden itu terjadi. Berdasarkan keterangan Jiwon, saat mereka sedang berkencan, Sanah tiba-tiba panik dan tampak mencari sesuatu. Jiwook pun memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bahwa Hyung terlibat dalam kejadian tersebut, lalu menghilang tanpa jejak. Sementara itu, Jungwoo makan malam bersama kakak dan iparnya. Ia melihat banyak garis merah di atas kepala kakak iparnya itu. Seusai makan, iparnya menanyakan alasan Jungwoo membatalkan pernikahannya, padahal hari pernikahan sudah semakin dekat. Jungwoo menjawab bahwa ia memergoki tunangannya berselingkuh dengan temannya sendiri. Ia tampak tidak terlalu peduli saat menceritakan hal itu, karena perhatiannya lebih tertuju pada garis merah di kepala iparnya yang tampak menyambung ke tempat lain ketika mereka berada di dalam lift. Jungwoo pun merasa penasaran dan berniat menyelidikinya. Namun,
Iparnya mencegahnya keluar lift di lantai tempat selingkuhannya tinggal. Di kantor polisi, Jiwook marah besar karena atasannya menetapkan kasus San-ah sebagai percobaan bunuh diri. Ia tidak diizinkan menyelidiki lebih jauh karena pihak sekolah tidak ingin kasus tersebut menimbulkan masalah bagi sekolah. Terlebih lagi, hasil pemeriksaan medis menyatakan tidak ditemukan keterlibatan pihak luar dalam insiden itu. Sementara itu, di sekolah, Jungwoo masih mengenakan kacamata tersebut. Gyujin sempat memujinya. Namun, perhatian Jungwoo teralihkan oleh absennya guru bahasa dan garis merah yang tampak terhubung di antara para guru. Jungwoo pun bertanya pada Gyujin, apa yang akan dilakukannya jika tahu orang terdekatnya berselingkuh. Gyujin menyarankan agar Jungwoo memastikan dulu kebenaran dari apa yang ia lihat. Setelah menemani kakaknya berbelanja, Jungwoo menemukan paket yang salah kirim di depan pintu apartemen. Ia mengantarkannya ke unit 401, unit yang garis merahnya terhubung dengan iparnya. Di sana, ia melihat seorang wanita yang tinggal di unit tersebut dan mulai mencari informasi tentangnya. Setelah memeriksa kotak surat tersebut, Jungwoo mengetahui kalau nama wanita tersebut adalah Nona Kuo. Malam harinya, setelah memberi penghormatan kepada mendiang ibu mereka, Jungwoo bertanya kepada kakaknya apakah selama ini ia benar-benar bahagia dalam pernikahan. Jungwoo hanya ingin memastikan bahwa tragedi perselingkuhan ayah mereka tidak terulang kembali. Trauma itu pula yang membuatnya meninggalkan calon istrinya meski ia masih mencintainya. Keesokan harinya di sekolah, foto guru Sungjin dan Hyung tersebar luas. Jungwoo melihat garis yang menghubungkan keduanya, semakin memperkuat dugaannya tentang hubungan antara iparnya dan Nona Kuo. Di tempat lain, Jiwook dan Dongsik menemukan mayat Sungjin di tempat parkir, bersama sepucuk surat permintaan maaf untuk keluarganya. Jiwook memperkirakan Sungjin telah meninggal 3 hari sebelumnya. Ia curiga Sungjin tidak meninggal di tempat parkir dan yakin ada pihak lain yang terlibat, terutama karena foto-foto tersebut baru tersebar setelah kematiannya. Setelah itu, Jiwook menjemput Shinyun dan membahas kacamata milik San-ah. Shinyun mengatakan bahwa Jiwook harus menemukan kacamata itu terlebih dahulu sebelum ia menjelaskan lebih lanjut. Sementara itu, secara diam-diam Jungwoo mengikuti iparnya yang ternyata sedang menemui Nona Kuo. Dari kejauhan, ia menelepon iparnya yang jelas-jelas berbohong kepadanya. Setelah menutup telepon, Jungwoo mencatat nomor kamar hotel tempat mereka bertemu. Tak lama setelah keduanya berhubungan, Jungwoo mengetuk pintu kamar hotel dan mengaku sebagai pelayan hotel. Ia sangat marah, namun masih mampu menahan diri. Ia mengancam iparnya untuk segera mengakhiri perselingkuhan hari itu juga, atau ia tidak akan bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi. Keesokan harinya, Jungwoo berpamitan kepada keponakannya sebelum berangkat ke Kanada. Namun sebelum pergi, ia mampir ke sekolah untuk mengambil barang-barangnya dan secara tidak sengaja melihat unggahan Nona Kuo mengenai kehamilannya. Jungwoo sangat marah karena iparnya tega mengkhianati kakaknya dan tidak mengindahkan ancamannya. Ia langsung kembali ke apartemen dan melihat kakaknya menabrakkan mobilnya ke mobil milik Nona Kuo. Jungwoo lalu menyuruh kakaknya keluar dari mobil. Namun kakaknya menyalahkan Jungwoo atas perbuatannya. Jungwoo merasa bingung. Tak lama kemudian iparnya tiba di lokasi. Alih-alih menenangkan istrinya, ia justru mendatangi Nona Kuo. Melihat hal itu, Jungwoo tidak bisa menahan emosi dan memukul iparnya. Namun kakaknya segera menghentikannya. Jungwoo sangat terpukul saat mengetahui bahwa selama ini kakaknya hanyalah wanita simpanan dari pria yang selama ini ia kira adalah kakak iparnya. Sebelumnya, pria tersebut menghubungi kakaknya Jungwoo kalau Jungwoo telah mengetahui hubungannya dengan Nona Kuo dan meminta mengakhiri hubungan perselingkuhan. Ia lalu ingin memutuskan hubungannya dengan kakak Jungwoo mengingat istrinya, Nona Kuo telah hamil. Maka dari itu, kakak Jungwoo marah dan menabrak mobil milik Nona Kuo. Jungwoo pun melihat keponakannya pulang dan langsung memeluknya sambil menangis. Sementara itu, di kantor, Jiwoo kembali membaca surat wasiat peninggalan Sungjin dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia segera pulang dan mencari sesuatu di kamar San-ah. Setelah itu, ia menemui Shinyun dan menunjukkan coretan tangan San-ah tentang kacamata dan garis merah. Ia bertanya apa sebenarnya yang bisa dilihat melalui kacamata tersebut. Shinyun pun menjelaskan bahwa garis merah adalah garis yang menunjukkan hubungan intim seseorang, dan bahwa ia memiliki kemampuan alami untuk melihat garis-garis itu tanpa bantuan alat apapun. Awalnya Jiwook tidak percaya, namun kasus yang baru-baru ini ia tangani, terutama mengenai hilangnya kacamata dari barang bukti, membuatnya mulai yakin dengan penjelasan Shinyun. Terlebih setelah San-ah mulai mengancam banyak orang sejak ia mampu melihat garis merah melalui kacamata itu. Di sekolah, Shinyun terbangun di kelas setelah bermimpi bertemu San-ah. Tidak lama kemudian, Kyung-jin dan Jun-san mengajaknya pergi akhir pekan, namun Shinyun menolak karena harus bekerja di hotel. Di tempat lain, seorang wanita bernama Mei-sung dimarahi atasannya karena salah membuat laporan. Ia pun diperintahkan untuk membuat laporan baru. Ternyata, Mei-sung juga menggunakan kacamata garis merah.
Ia mengejek atasannya saat melihat bahwa atasannya tidak pernah berhubungan intim dengan siapapun. Saat makan siang bersama rekannya, ia ditanya mengenai asal-usulnya. Meisung menjawab bahwa ia berasal dari Busan. Temannya kagum karena Meisung tidak memiliki aksen khas Busan. Meisung lalu mengakui bahwa ia sedang berlatih untuk menjadi artis. Tiba-tiba, ia melihat guru seni lewat dan tampak tertarik pada pria yang sebelumnya menolongnya. Setelah itu, Meisung, yang mengenakan wig dan mantel berwarna merah muda, pergi ke Hotel Meishin, tempat Shinyun bekerja. Akhir pekan pun tiba, dan Shinyun memulai pekerjaan barunya sebagai resepsionis di Hotel Meishin. Di tempat lain, Jiwook dan Dongsik memperhatikan papan investigasi kasus San-ah. Berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan, Jiwook berspekulasi bahwa kacamata yang dikenakan San-ah adalah penyebab dari semua kekacauan yang terjadi. Apalagi, kepribadian San-ah berubah sejak menggunakan kacamata itu, dan hal itu menyeret nama Sung Jin serta Hyung, dua orang yang selama ini merundungnya, yang membuat Jiwook semakin curiga. Hyung tiba-tiba menghilang setelah mengambil kacamata milik San-ah. Dongsik yang penasaran mulai bertanya tentang kacamata itu. Jiwook pun mulai menjelaskan tentang keberadaan garis merah. Sementara itu, Kyung Jin dan Junsan mengunjungi Shinyun yang sedang bekerja. Tak lama kemudian, Meisung datang mengenakan wig merah dan memesan kamar di hotel tersebut, membuat Kyung Jin merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Meisung memesan kamar untuk dirinya sendiri. Saat berada di dalam kamar, ia berbaring dan mengaku telah menjalin hubungan dengan banyak pria. Namun, ketika ia melihat salah satu pria yang benar-benar ia sukai, ia menyadari bahwa mengisi kekosongan hati tidak bisa lagi dilakukan hanya dengan tidur bersama banyak orang. Ia kemudian tertawa, entah karena apa yang ia katakan memang benar atau karena ia sedang memainkan peran, sesuai dengan cita-citanya menjadi seorang aktris. Ketika Meisung keluar dari kamar, Kyung Jin kembali memperhatikannya dan baru menyadari bahwa Meisung adalah staf administrasi sekolah yang sering memakai kacamata. Shinyun juga melihat Meisung pergi dan ikut merasa penasaran, karena Meisung hanya memiliki satu garis merah di atas kepalanya. Meisung ternyata tinggal di sebuah kontrakan sempit, tempat di mana suara benda jatuh bisa terdengar jelas oleh tetangganya. Ia mengenakan kacamatanya dan termenung di dekat jendela, memandangi garis-garis merah yang menyelimuti kota. Sementara itu, Jiwook kembali mempelajari kronologi kasus pembunuhan ayah Shinyun yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Ia membaca kembali berkas kasus tersebut dan menemukan fakta bahwa Shinyun sudah bisa melihat garis merah sejak masih kecil. Meski demikian, ia masih meragukan sepenuhnya keberadaan garis-garis merah yang diceritakan Shinyun. Namun, ketika ia melihat foto ibu Shinyun dan mengingat papan berisi coretan di rumahnya, Jiwook mulai benar-benar percaya akan kemampuan yang dimiliki Shinyun. Di rumah sakit, ia membicarakan garis milik San-ah dengan Shinyun. Shinyun mengaku bahwa San-ah hanya memiliki satu garis merah, dan garis itu tidak terhubung dengan pacarnya yang menandakan mereka belum berhubungan intim. Jiwook penasaran dengan siapa saja San-ah pernah menjalin hubungan, karena bisa jadi orang tersebut memiliki kaitan dengan kasus ini. 누나랑 연결된 사람. 없진 않지. Di rumah, Shinyun menonton berita tentang kasus pembunuhan, dan ia terkejut karena pelaku terlihat memakai kacamata yang sama persis dengan milik San-ah. Ia pun mulai menduga bahwa kacamata itu bukan hanya satu-satunya. Sementara itu, Meisung berbincang dengan guru seni mengenai ketertarikan mereka terhadap dunia seni. Meisung merasa bahagia ketika guru tersebut menebak bahwa impiannya adalah menjadi seorang aktris. Tiba-tiba, garis merah mulai muncul dan saling terhubung di atas kepala mereka. Junsan, yang tampak menyukai Shinyun, mengajaknya pergi ke kolam renang sekolah sepulang sekolah. Shinyun mengaku menyukai tempat yang sepi, tapi ia tidak bisa berenang. Anehnya, ia langsung melompat ke kolam, membuat Junsan panik dan ikut melompat tanpa tahu bahwa kolam itu dangkal. Keduanya pun tertawa bersama. Saat makan, Shinyun tiba-tiba mengaku kepada Junsan bahwa ia memiliki kemampuan melihat garis merah. Junsan langsung mempercayainya, karena ia yakin Shinyun tidak punya alasan untuk berbohong. Momen kebersamaan mereka membuat Shinyun tersenyum, dan di cermin tampak garis merah mulai muncul di atas kepalanya. Di kantor, seorang wanita yang pernah dikenai sanksi disipliner menyapa Jiwook. Dongsik yang mendengarnya menjadi curiga bahwa Jiwook dan wanita itu pernah memiliki hubungan. Ketika memeriksa papan penyelidikan kasus San-ah, Dongsik bertanya apakah Jiwook pernah benar-benar menjalin hubungan serius dengan seorang wanita. Ia merasa aneh karena Jiwook dikenal sering tidur dengan banyak wanita tapi tidak pernah memiliki pacar. Jiwook mengiyakan, lalu berkata bahwa kali ini ada satu orang yang membuatnya penasaran. Namun ia tidak ingin menjalin hubungan fisik dengannya. Sambil membayangkan wajah Gyujin. Sementara itu, Meisung kembali ke motel dan memesan kamar yang sama seperti sebelumnya. Shinyun yang sedang bertugas membersihkan kamar mendengar suara Meisung yang tertawa dan berbicara sendiri tentang pengalamannya yang telah tidur dengan banyak pria. Ternyata, Meisung memang sengaja sering memesan kamar tersebut karena disitulah ia bisa meluapkan keluh kesahnya tanpa khawatir didengar orang lain. Ia juga menemukan sebuah kacamata di kamar itu,
yang membuat tempat tersebut terasa sempurna baginya. Namun tak lama, guru seni yang Meisung sukai masuk ke kamar sebelah bersama seorang wanita. Meisung sangat terpukul mengetahui bahwa pria yang ia sukai tidur dengan wanita lain. Ia pun melepas wignya dan turun ke resepsionis untuk memperpanjang masa tinggal. Meisung kemudian menyusun rencananya dengan membawa tabung pemadam dan mencampur obat ke dalam botol minum. Ia memberikan minuman yang telah dicampur obat itu kepada guru seni, lalu menunggu kekasih pria itu di kamar. Saat wanita tersebut datang, Meisung mengikutinya dari belakang dan memukulnya dengan tabung pemadam sambil tertawa. Setelah wanita itu pingsan, Meisung mengambil pakaiannya dan berdandan semirip mungkin dengan wanita tersebut, kemudian masuk ke kamar guru seni. Di dalam kamar, Meisung kembali mengoceh tentang pengalamannya tidur dengan banyak pria. Tingkah lakunya membuat guru seni merasa risih dan ia pun memutuskan untuk pergi. Penolakan itu membuat Meisung marah. Ia melempar stapler tepat saat obat tersebut mulai bereaksi, menyebabkan pria itu terjatuh di kamar mandi dan bagian belakang kepalanya terbentur. Meisung kemudian menyeret tubuh pria itu ke atas ranjang dan berbaring di sampingnya sambil tertawa puas. Ternyata, guru seni tersebut meninggal akibat benturan saat terjatuh, membuat Meisung merasa kecewa dan histeris. Meski begitu, ia tampak tak peduli dan seolah melampiaskan nafsunya kepada tubuh pria tersebut. Tak lama setelah itu, Meisung mengakhiri hidupnya sendiri dengan melukai tubuhnya menggunakan stapler di dalam bak mandi. Saat Shinyun membersihkan kamar keesokan harinya, wanita yang sempat disekap oleh Meisung berhasil keluar dan melaporkan kejadian mengerikan tersebut. Tak lama, Jiwook dan timnya mulai menyelidiki kasus tersebut. Namun, mereka belum menemukan kacamata yang sedang dicari oleh Jiwook. Ia lalu meminta penjelasan dari Shinyun untuk menceritakan apa yang ia ketahui mengenai Meisung dan kacamata itu. Shinyun tidak pernah curiga karena Meisung memang sering mengenakan kacamata itu di sekolah, dan garis merah di atas kepalanya pun tidak terhubung dengan guru seni, sehingga motif pembunuhan terhadap guru seni tidak ia ketahui. Namun satu hal yang pasti, kacamata itu sangat berbahaya bagi siapapun yang memakainya. Jiwook kemudian kembali ke rumah sakit untuk menjenguk San-ah, sambil mengingat perkataan Shinyun mengenai kacamata tersebut. Ia pun memutuskan kembali ke hotel tempat kejadian pembunuhan terjadi, dan akhirnya menemukan kacamata yang selama ini ia cari. Saat ia mengenakan kacamata itu, ia terkejut melihat banyaknya garis merah yang muncul di atas kepalanya sendiri.